Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Diana, guru SMP Negeri 1 Perbongan. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan pra observasi kepada rekan saya Ibu Nurmalia selaku guru agama Islam di SMP Negeri 1 Perbongan. Assalamualaikum Bu NL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Apa kabar? Sehat Bu, alhamdulillah. Izin ya Bu, perasaan Ibu kayak mana hari ini? Saya senang kali Bu Ika. Di antara guru-guru, begitu banyak guru-guru CGP di sini, Ibu memilih saya. Perasaan saya, waduh, kemuliaan atau kebahagiaan pribadi untuk saya. Bu Ika mau untuk melakukan wawancara ini. Izin ya Bu, di sini saya dan Ibu akan melakukan pra observasi untuk mengetahui bagaimana proses cara mengajar Ibu di dalam kelas. Tapi bukan bermaksud saya mengajari atau memata-matain ya Bu, hanya sebatas ingin tahu bagaimana sih cara Bu NL mengajar gitu di dalam kelas. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaannya Ibu. Yang pertama itu, bagaimana persiapan Ibu sebelum memasuki kelas gitu? Ya, sebelum saya memasuk kelas, kebetulan ini ajaran baru ya Bu Ika, dan di sekolah kita ini untuk kelas 9 itu ada perdana untuk kurikulum merdeka. Kemarin kami ber-MGMP dengan teman MGMP PAI. Itu yang pertama kami download dulu bukunya, buku materi untuk kelas 9. Kita lihatlah dulu CP-nya apa gitu kan. Nah, setelah kami dapat, kami download buku-bukunya itu. Ini lagi dalam proses pembuatan modul ajar saya Bu Ika. Bekerjasama kami dengan rekan MBMP. Yang kedua Bu, materi yang ingin disampaikan nanti pada saat observasi apa ya Ibu? Ini saya yang pertama yang ingin saya sampaikan nanti pada saat pembelajaran di kelas itu, materinya tentang meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu. Meraih kesuksesan dengan semangat mencari ilmu ya Bu. Iya. Tujuan dari pembelajaran tersebut apa Bu? Di sini yang diharapkan anak-anak itu yang pertama bisa mengetahui dalil tentang perintah untuk mencari ilmu dan hukum untuk menuntut ilmu itu seperti apa. Kemudian anak-anak itu diharapkan mampu membaca Al-Quran sesuai dengan dalilnya, yaitu surah Al-Mujadalah ayat 11. Iya, kemudian diharapkan juga anak-anak itu menghafal surah Al-Mujadalah itu sampai tahap menghafal dan memahami makna kandungannya. Kemudian ada juga Bu hadis-hadis yang terkait dengan mencari ilmu, biar anak-anak mungkin lebih termotivasi ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin saya amati nanti di dalam kelas? Kompetensi yang Ibu amati nanti sekitar tentang pengelolaan kelas ya Ibu. Pengelolaan kelas. Interaksi antara guru dengan siswanya, kemudian sesama siswa. Ini kan nanti mereka itu ada diskusi, kemudian ada tutor sebaya juga Bu, ada yang bisa baca Quran, ada yang belum bisa. Jadi nanti itu akan saya kelompok-kelompokkan, yang bisa sama yang belum bisa gitu. Jadi interaksi mereka lah Bu di dalamnya seperti apa nanti itu yang perlu kompetensinya. Bagaimana Bu rancangan pembelajaran, model pembelajaran seperti apa nanti yang diterapkan? Yang pertama itu saya diskusi ya, kemudian tutor sebaya ya. Karena yang mampu, yang mahir untuk membaca Al-Quran akan membimbing temannya yang belum bisa untuk membaca Al-Quran. Kemudian saya juga di sini nanti akan menerapkan akidah ya Bu, supaya kuat bahwasannya sebaik-baik kamu itu adalah orang yang bisa mengajarkan Al-Quran. Jadi akidah itu kita terapkan sama anak-anak. Anak-anak itu ikhlas dia mengajarkan temannya yang belum bisa membaca Al-Quran tadi gitu. Mantap ya, luar biasa. Terus saya juga ada menyiapkan ini Bu, buku Sakifah ini dengan metode 5 kali pertemuan. Anak-anak nanti bisa membaca Al-Quran. Ini juga nanti akan saya buat anak-anak itu
seperti workshop yang mahir-mahir akan saya kelompokkan. Jadi nanti mereka itu udah bisa mengajarkan ini Sakifah, buku Sakifah. Keren ya, buku Iya. Sakifah 5 kali pertemuan bisa baca Al-Quran. Iya, insya Allah ya Bu, semoga kita bisa menerapkannya. Jadi anak-anak itu semangat untuk mengajarkan Al-Quran sama teman-teman dan adik-adik kelas yang belum Amin, bisa amin, membaca mudah-mudahan. Al-Quran. Jadi itulah harapan kita ya Bu. Iya. Mudah-mudahan warga SMP Negeri 1 Terboungan khususnya siswa pelajarnya dapat membaca Al-Quran. Iya, kita mau insya Allah ajaran baru ini memberantas yang buta Al-Quran. Untuk huruf khususnya ya Bu. Iya. Ya. Minomat kita pandai ikro lah dulu baca Iya, ya Bu ya. benar. Alhamdulillah. Jadi Bu, pada panjang lebar tadi bercerita. Jadi kira-kira kapan ini saya bisa melihat Ibu mengajar di dalam kelas? Insya Allah Bu, ini tanggal awal bulan Agustus Bu. Awal bulan Agustus Iya. ya. Nanti kita tinggal komunikasi aja di kelas, kita nanti bisa Ibu mensupervisi. Iya, iya. Jadi Bu, yang didapat dari proses praobservasi ini apa ya Bu? Dan kita bercerita-cerita. Mungkin saya ya Bu yang banyak belajar bahwa ternyata pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan guru agama itu luar biasa. Apalagi yang tadi Ibu katakan, bagaimana cara kita memberantas siswa-siswi yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan metode Sakifah, cara cepat membaca Al-Quran dalam 5 kali pertemuan. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas perbincangan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dan saya bisa melihat bagaimana proses, bagaimana Ibu mengajari anak-anak di dalam kelas. Iya, sama-sama Bu Ika. Saya juga senang Bu Ika bisa nanti melihat di kelas untuk observasi. Semoga lancar, dimudahkan Amin. semua urusan Bu Ika. Sukses selalu untuk Bu Ika ya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Apa kabar anak-anak Umi semua? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran agama Islam. Baik, untuk memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Setelah siswa mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu membaca, mengartikan, menulis, mendemonstrasikan, yaitu hafalan, dan menjelaskan kandungan Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, kemudian Surah Az-Zumar ayat 9, kemudian hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Kemudian kamu di sini dibiasakan untuk membaca, mengartikan, kemudian menulis, menghafal Quran dengan benar. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke? Kelompok sudah terbagi. Semangat ya, dapat kelompok yang baru dengan permainan game menentukan kelompok. Oke, sekarang keluarkan buku Al-Qur'annya semua. Umi minta tulis di kertasnya masing-masing. Kamu tutok sebaya dengan teman sebelahmu. Saling simak menyimak bacaannya. Ya. Stop dulu kan? Minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna. Dengan 5 kali pertemuan, nanti kamu tuh langsung bisa baca Quran. Ini kita tes dulu sama
Alisa ya. Biar Umi tes dulu, yuk. Sya. Loh. Nyimak bacaan temannya, silakan kumpul ke depan. Satu kelompok satu orang yang mewakili. Baca Al-Quran. Jadikanlah itu amal jariah untuk kita, ladang pahala kita, supaya kita terang kubur kita dengan mengajarkan Al-Quran. Oke? Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Ikuti doa yang saya baca. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Diana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Seberang Bedagai akan melakukan pasca observasi. Demikian. Assalamualaikum Bu Nurmalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya sudah melihat bagaimana cara mengajar Ibu di dalam kelas, di kelas 91 ya Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu pada hari ini? Alhamdulillah saya merasa senang dan lega. Sudah selesai Ibu observasi di dalam, kemudian sudah melaksanakan pembelajaran di tahun ajaran ini kelas 91 ini Bu, pembelajaran perdana untuk ajaran 2024-2025. Apakah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah tadi saya sudah saat pembelajaran, kalau saya lihat ya Bu, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu anak-anak bisa membaca surah Al-Mujadalah ayat 11 tentang semangat mencari ilmu pengetahuan. Semangat mencari ilmu. Iya. Iya Ibu, saya memang tadi sudah melihat, mengobservasi bagaimana cara mengajar Ibu. Metode pembelajaran Ibu sudah menggunakan metode pembelajaran yang menarik ya Bu. Modul ajarnya pun sudah modul ajar berdiferensiasi. Ibu juga menggunakan layar interaktif, menggunakan tutor teman sebaya, siswanya yang diajak untuk aktif, tapi memang tetap beberapa ada sedikit sih bukan kekurangan sih, yang kurang kan. Sepertinya tadi ada beberapa siswa yang kurang aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, jadi Bu, apa yang ingin Ibu dapat dari hasil percakapan kita pada hari ini? Yang ingin saya dapatkan Bu, setelah itu tadi observasi saya di dalam kelas, saya itu ingin memperbaiki ya mana kekurangan saya tadi, dan alhamdulillah ini Ibu sudah mengingatkan saya bahwasanya siswa itu tadi kurang aktifnya, ya itu saya sadari sih. Inilah Bu, masih saya pikir bagaimana ya Bu kan supaya siswa itu aktif dalam pembelajaran, dan kita kan nggak mungkin juga nyerah ini karena baru perdana belajar, nggak mungkin juga seperti itu kan. Kita mau cari strateginya seperti apa ya supaya anak-anak itu aktif gitu pembelajarannya. Makanya saya bersyukur kali Ibu sudah bisa mengobservasi saya di dalam kelas. Nah, kalau kita tanya rentang ini kan Bu, pada level berapa Bu keaktifan siswa tadi di dalam kelas menurut pendapat Ibu? Kalau saya lihat tadi level keaktifannya masih 60 lah ya. 60 ya, masih ya. sangat rendah. Harapan Ibu ke depan mau level ke berapa Bu? Oh, kalau harapan saya anak-anak saya itu aktifnya sampai 95 Bu. Semangat 95 ya Bu. 95. Mencapai target 100 ya. Target 100. Ada nggak Bu trik atau cara Ibu supaya itu bisa terpenuhi di level 95? Ada lah Bu. Apa ya? Kalau
Mungkin kalau saya buat tadi memang sih saya buat ice breaking, tapi saya buat ice breakingnya itu yang anak-anak saya suruh, dan itu tanpa ada suara atau media yang mendukung gitu. Mungkin saya nanti buat ice breakingnya Bu, mungkin pakai sound ya Bu ya. Saya tampilkan juga ke layar interaktifnya Bu, dan itu supaya ada ini soundnya juga ada. Kebetulan tadi saya nggak bawa sound Bu, saya punya sih sound pribadi gitu kan. Tapi tadi nggak saya bawa. Insya Allah Bu, besok saya bawa supaya kelas-kelas lainnya lebih semangat lagi untuk pembelajaran itu. Jadi ice breakingnya nanti Bu, saya lewat layar interaktif, jadi anak-anak sudah mengikutinya. Saya cari yang semangat Bu, supaya bergema kelasnya itu Bu, semangat anak-anak Bu. Jadi masih mendengarkan hari ini pelajaran agama, udah semangat orang itu. Gitu. Masih lihat materi agama, udah semangat Bu. Itu harapan saya. Maksudnya itulah trik ibu mungkin ya, supaya kedepannya mungkin lebih aktif lagi. Kira-kira kapan Bu bisa dilaksanakan itu? Insya Allah kalau untuk ice breakingnya yang pakai gunakan alat ya Bu, itu besok bisa lah ya Bu. Kebetulan tadi nggak saya bawa Bu itunya. Mudah-mudahan lah Bu besok bisa terlaksana, karena memang kalau saya lihat-lihat tadi sudah baik memang sebenarnya apa yang ibu lakukan itu tadi. Ibu sudah tahu memang mungkin kekurangannya nggak pakai sound ya kan. Jadi Bu, untuk memenuhi kebutuhan ibu atau untuk mencapai itu semua, siapa saja yang mau ibu libatkan? Yang pertama kepala sekolah ya Bu. Kenapa? Karena saya butuh alat untuk pembelajaran di dalam kelas. Kemudian teman sejawat, tim GMP. Kebetulan kan Bu, alhamdulillah di sekolah kita ini kan udah kelas unggulan, kemudian udah banyak pakai layar-layar interaktif di kelas-kelas, sehingga saya itu memang harus banyak lagi Bu, belajar tentang IT ini kayak gitu. Dan tadi pun Bu, tadi saya sadari LKPD saya tadi kurang keren gitu. Jadi daya tarik anak-anak juga kurang menarik saat anak-anak saya perintahkan untuk menyimak bacaan teman-temannya. Jadi kalau ada LKPD yang menarik, saya rasa itu daya tarik juga ya kan Bu, semangat anak-anak dalam pembelajaran. Berarti ke depan ya banyak ini cara-cara ibu selain tadi SBC, membuat lagi LKPD ya kan, menarik ya, LKPD yang menarik, dan mudah-mudahan nanti ada dukungan yang luar biasa oleh kepala sekolah dan kolaborasi ibu dengan rekan sejawat itu sangat membantu ya. Iya, itu yang saya harapkan Bu. Tadi juga udah keluar ya Bu, waktu sistem pembelajaran ada saya lihat yang nggak bisa membaca Al-Quran, sudah ibu keluarkan tadi metode sakipanya itu. Iya Bu. Jadi tadi Bu, itu merangkap saya rasa pembelajarannya. Selain tentang materi ini merangkap diagnosis juga Bu. Diagnosis awal untuk mengetahui mana siswa yang bisa baca Quran, mana bisa yang enggak, siswa yang belum bisa baca Al-Quran. Jadi tadi sembari belajar juga saya dapat catatan sama saya, oh ini ada tadi si Karista ya yang belum bisa membaca. Dan itu Bu, setelah saya data tadi ternyata dia memang belum tahu huruf sama sekali. Iya, bukan lagi belum bisa baca, memang huruf dia belum tahu. Alif sampai ya itu dia belum tahu hurufnya. Alhamdulillah nanti ke depan mudah-mudahan ya Bu bisa terlaksana. Dengan metode sakifah tadi lah Bu. Warga SMP Negeri 1 Pekalongan Insya Allah bisa membaca Al-Quran semua. semua. Insya Allah bisa memberantas buta Al-Quran. Amin. Ya Bu, terima kasih sudah bersedia saya observasi. Ke depannya mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi ya Bu ya. Oh iya bisa dengan Bu. cara-cara atau metode-metode yang Ibu ucapkan tadi. Oke, iya Bu, senang hati Bu Ikan. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Assalamualaikum.